Penuntut umum yang mengatakan permasalahan terkait kewenangan BPKP dalam melakukan penghitungan kerugian keuangan negara sudah merupakan hal yang usang, membuat kami perlu untuk menyampaikan kembali apa yang ingin kami sampaikan, mungkin dengan bahasa yang jauh lebih sederhana, sehingga pesan kami dapat dengan mudah diserap oleh jaksa penuntut umum. Bahwa di dalam pembelaan kami yang terutama dipermasalahkan terkait dengan pembuktian atas kerugian keuangan negara yang dihitung dan dijelaskan oleh BPKP adalah sebagai berikut. 1. Laporan penghitungan kerugian keuangan negara atau PKKN yang dibuat oleh BPKP tidak pernah dijadikan bukti yang disampaikan kepada penasihat hukum. 2. Dari paparan ahli BPKP terlihat dengan jelas bahwa laporan PKKN tersebut tidak memenuhi syarat formil dan material sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, tanggapan jaksa penuntut umum dalam repliknya terkait dengan pembelaan kami atas laporan PKKN yang dibuat oleh BPKP menandakan bahwa jaksa penuntut umum belum memahami intisari dari pembelaan kami, sebagaimana akan kami uraikan lebih lanjut. 1. Laporan penghitungan kerugian keuangan negara yang dibuat oleh BPKP tidak pernah dijadikan bukti yang disampaikan kepada penasihat hukum. Dengan tidak diberikannya laporan PKKN, baik dalam persidangan pada saat ahli BPKP menyampaikan paparannya, maupun pada saat penyerahan dokumen tuntutan, membuat jaksa penuntut umum tidak memiliki minimal 2 alat bukti yang sah untuk membuktikan adanya kerugian keuangan negara yang merupakan akibat dari perbuatan terdakwa. Bahwa dengan demikian, majelis hakim demi hukum seharusnya tidak dapat mempertimbangkan terpenuhinya unsur kerugian keuangan negara yang didasarkan pada laporan PKKN, mengingat laporan PKKN tersebut tidak pernah diberikan kepada penasihat hukum terdakwa. Majelis hakim hanya dapat mempertimbangkan keterangan ahli BPKP saja, yang mana akan kami terangkan lebih lanjut di bawah ini adanya cacat formil dan material dari keterangan ahli tersebut. 2. Dari paparan ahli BPKP terlihat dengan jelas bahwa proses dan hasil penghitungan kerugian keuangan negara tersebut tidak memenuhi syarat formil dan material. A. Bahwa perolehan bukti yang digunakan oleh BPKP dalam menghitung kerugian keuangan negara tidak memenuhi unsur cukup, andal, relevan, dan bermanfaat. B. Ahli BPKP tidak melakukan verifikasi atas dokumen dan informasi yang diterima, terutama keterangan-keterangan saksi dan terdakwa yang menurut keterangan ahli dimasukkan dalam laporan PKKN, di mana dalam melakukan analisis dan evaluasi bukti, auditor BPKP harus mengidentifikasi, mengkaji, dan membandingkan semua bukti yang relevan dengan mengutamakan hakikat daripada bentuk, substance over form. C. Ahli BPKP ternyata menggunakan tenaga ahli yaitu Prof. Bambang Hero yang laporan penghitungan kerugian lingkungannya telah selesai sebelum tanggal surat tugas penghitungan kerugian keuangan negara, sehingga sangat diragukan adanya kesepahaman dan komunikasi antara auditor dengan tenaga ahli tersebut, padahal tujuannya untuk meminimalkan kesalahpahaman yang dapat menyebabkan salah menafsirkan hasil pekerjaan dan atau informasi dari tenaga ahli. Salah satu contohnya adalah fakta hitungan 271 triliun sekian tersebut ternyata termasuk hitungan luasan IUP selain IUP PT Timah, bahkan yang dihitung adalah termasuk di area non-IUP. D. Ahli BPKP menyimpulkan penyimpangan-penyimpangan yang menjadi dasar untuk menghitung kerugian keuangan negara hanya dengan menggunakan keterangan-keterangan ahli yang didasarkan pada konstruksi perkara yang dibuat oleh penyidik, tanpa melakukan verifikasi atas informasi tersebut, termasuk menggunakan ahli yang kompeten di bidang pertambangan. Bahwa konsekuensi hukum yang timbul apabila proses dan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara tidak mempedomani standar audit intern pemerintah atau SAIP dan peraturan Deputi Kepala BPKP bidang investigasi nomor 2 tahun 2024 adalah proses dan hasil audit PKKN tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan secara profesional. Selanjutnya, kami akan menguraikan tanggapan penasihat hukum atas bantahan jaksa penuntut umum. A. Tanggapan replik penuntut umum atas pledoi pribadi terdakwa Suparta. 1. Penuntut umum dalam menanggapi pledoi pribadi terdakwa Suparta dengan tidak berdasar dan karena tidak mampu membuktikan perbuatan dan niatan terdakwa dalam persidangan. Mohon perhatian yang mulia majelis hakim, dalam halaman 4 replik aku yang disampaikan oleh penuntut umum disebutkan bahwa materi pledoi pribadi dari terdakwa Suparta hanya merupakan alibi maupun pembenaran atas perbuatan terdakwa. Bantahan tersebut sangat menunjukkan bahwa penuntut umum tidak memiliki dalil apapun atas segenap bukti yang disampaikan penasihat hukum. Bahwa untuk mendukung setiap dalil yang disampaikan dalam pledoi kami senantiasa menunjukkan secara jelas fakta persidangan dan didukung bukti tertulis, sehingga atas sebagian besar dalil, terutama segenap dalil yang mendukung pembuktian bahwa perbuatan melawan hukum tidak terbukti, penasihat hukum sudah melampirkan alat bukti yang sah. Mohon perhatian yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkaraku bahwa sebagaimana dalil-dalil yang telah pihak kami sampaikan di atas merupakan suatu wujud ketidakmampuan penuntut umum dalam merangkai bantahan dan pembelaannya dalam replik aku, dan hanya terkesan memaksakan dan membingkai terdakwa Suparta sebagai pihak yang bersalah dan berniat buruk tanpa dapat membuktikannya. Menyebut penegakan hukum ini suatu bentuk perjuangan untuk memberikan keadilan bagi masyarakat.
Kami merasa masih ada secercah harapan itu, bukan hanya bagi para terdakwa, melainkan juga bagi masyarakat Bangka Belitung.